Tahukah kamu, Indonesia adalah negara dengan konsumsi kedelai terbesar di dunia setelah China. Namun kebutuhan besar akan kedelai ini masih mengandalkan impor kedelai dari Amerika. Rata-rata impor kedelai Indonesia mencapai 2 juta hingga 2,5 juta ton per tahun, dengan nilai 1 miliar dolar atau dalam rupiah 14 triliun. Dari impor tersebut, sekitar 70% diantaranya dialokasikan untuk produksi tempe, 25% untuk produksi tahu, dan sisanya untuk produk lainnya. Kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi pertanian kedelai modern di Amerika, dan bagaimana mereka dapat menyediakan kebutuhan kedelai dunia. Cerita ini bermula saat beberapa ratus tahun yang lalu, para petani Amerika bahkan tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan kacang kecil aneh yang berasal dari China. Tetapi semua itu berubah ketika industri mulai menemukan banyak cara bagaimana kedelai mengandung protein ini dapat digunakan sebagai sumber makanan dan dapat membuat produk industri. Saat ini, kedelai telah tumbuh menjadi tanaman terpenting kedua di negara ini, dan salah satu petani yang membantu mewujudkannya adalah petani kedelai Wisconsin. Petani kedelai Wisconsin di Amerika dapat memasok hampir separuh kebutuhan kedelai dunia. Petani kedelai seperti Wisconsin dan yang lainnya di Amerika biasanya dioperasikan oleh keluarga yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, di mana semua orang ikut membantu dalam pertanian secara langsung. Menjadi petani kedelai modern sangat mirip dengan bermain catur, di mana Anda harus merencanakan ke depan dan membuat gerakan penting. Akan tetapi, Anda harus tetap mempertimbangkan respon alam, baik dari cuaca, serangan serangga, dan gulma. Hal pertama yang harus dilakukan petani sebelum menanam tanaman mereka adalah menguji tanaman. Meskipun kedelai membantu menghasilkan nitrogennya sendiri, petani tetap perlu menganalisis kandungan tanah untuk kebutuhan keasaman dan nutrisi. Selanjutnya, petani perlu memilih benih kedelai yang tepat. Seperti halnya kentang, kedelai juga memiliki banyak varietas berbeda, dan penting untuk memilih varietas benih yang tepat agar sesuai dengan kondisi kelembaban dan suhu tanah di pertanian saat musim tanam. Petani juga dapat memilih varietas kedelai rekayasa genetik atau GM yang menawarkan berbagai keunggulan. Petani kedelai di Wisconsin biasanya mulai menanam kedelai pada bulan April, sehingga hujan di bulan April itu bisa mendatangkan banyak kecambah. Dalam menanam benih kedelai, petani menggunakan mesin traktor penanam yang menyimpan benih sekitar 1,5 inci ke dalam tanah. Sekitar seminggu kemudian, kecambah kedelai mulai terlihat. Mereka terlihat lembut dan enak untuk sejumlah ancaman yang mengintai, dan petani harus waspada akan hal tersebut. Selain burung dan hewan yang memakannya,
serangga mungkin menjadi faktor utama yang mengancam untuk merusak tanaman ini. Jika serangga dan cacing memakan terlalu banyak tanaman, petani mungkin perlu menyemprotkan insektisida pada tanaman untuk melindunginya. Ketika tanaman kedelai muda mulai terus tumbuh, hal lain seperti gulma dapat mengancam, tergantung pada kelembaban tanah dan cuaca. Beberapa gulma yang tumbuh cepat mungkin akan merusak kedelai dan mengambil semua kelembaban dan nutrisi di dalam tanah. Lagi-lagi, petani mungkin dihadapkan dengan penggunaan herbisida untuk membantu mengendalikan gulma. Setelah tanaman kedelai dapat bertahan hidup dari serangan serangga dan gulma, tanaman kedelai akan mekar selama musim panas dan akan memiliki bunga kecil berwarna ungu. Bunga-bunga ini akan tumbuh menjadi polong kecil yang akan menampung kedelai di dalamnya. Dengan bantuan teknologi dan penelitian pada tanaman kedelai, kini petani kedelai di Amerika dapat menghasilkan 4 ton per hektar, hampir 2 kali lipat dari apa yang dihasilkan Amerika 40 tahun yang lalu. Kemajuan dan perkembangan kecerdasan menanam kedelai sangat membantu para petani di Amerika. Pada bulan Oktober, kedelai telah matang di dalam polong, dan daunnya telah berubah dari kuning menjadi coklat. Akhirnya, kedelai siap dipanen menggunakan mesin besar yang disebut dengan traktor combine. Dalam prosesnya, traktor combine ini meliputi kerja memotong dan mengumpulkan tanaman kedelai. Kemudian, combine memisahkan kedelai dari polong dan batangnya. Kedelai kemudian diangkut dengan truk ke tempat pengepulkan di pabrik penyimpanan para petani. Kemudian, hasil panen ini akan diurus oleh eksportir, yang selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh dunia dan pasar di Amerika.